Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Big Peri Masali 2. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus lanjut mengikuti serial berikutnya. Pagi harinya, Zeynep terbangun tiba-tiba, kaget karena bermimpi. Alp marah, Zeynep pergi meninggalkan Alp demi uang. Seharusnya Zeynep memanggil ambulans untuk Alp. Alp mencekik leher Zeynep. Mary datang dan heran melihat keadaan Zeynep. Zeynep seperti orang stres, berkata diulang-ulang. Mary memaksa Zeynep untuk mandi. Mary tidak mengerti, Onur bukan tipe laki-laki yang mau CLBK, cinta lama bersemi kembali dengan mantan pacar. Zeynep merasa frustasi karena tidak mempunyai jalan keluar. Onur dan Bige akan segera menikah. Mary berkata, Zeynep harus segera menemukan cara melihat apa yang akan dilakukan Harika. Tindakan Harika jauh lebih buruk dibandingkan Zeynep. Zeynep dibawa Mary ke suatu restoran untuk berkenalan dengan orang-orang yang didandani sebagai investor yang terlihat kaya raya. Mary dan Zeynep akan meneruskan ide dengan startupnya. Tiba-tiba Onur menelepon Melissa memberitahu piala pertandingan balap kuda sudah datang. Onur akan menjemput Melissa. Melissa mendapat karangan bunga dari Safer karena Safer merasa tidak cukup memperhatikan Melissa kemarin malam. Melissa mengirim SMS kepada Safer, mengucapkan terima kasih atas karangan bunganya. Tapi Safer kaget karena ibunya, Harika, yang mengirimkan karangan bunga atas nama Safer. Safer protes karena Harika bahkan belum mengenal Melissa. Zeynep bertanya apa yang seharusnya ia lakukan jika bertemu Safer. Safer adalah seorang playboy dan cuek. Mary bertanya apakah Zeynep jatuh cinta kepada Onur. Zeynep menyuruh Mary pergi ke mall di Leven dan mengunjungi satu toko. Zeynep memberikan foto Alp yang ada di HP-nya kepada Mary. Zeynep menyuruh Mary melihat Alp. Melissa dijemput Onur. Melissa sangat ingin tahu surprise apa yang akan diberikan Onur. Onur menyuruh Melissa untuk membuka laci mobil. Melissa kaget hadiah dari pertandingan balap kuda berupa uang sebesar 2.500.000 lira. Melissa pura-pura berkata ia tidak tahu jumlah hadiah untuk pemenang. Onur berkata karena hadiah pertandingan hanya uang dalam jumlah kecil, ia memutuskan untuk tidak membaginya. Melissa pura-pura berkata sangat senang Onur mengundang Melissa menjadi bagian dari kejadian yang sangat berharga. Onur mengatakan jika ia tidak mengundang Melissa, ia merasa merampas kesuksesan Melissa. Setiba di tempat Melissa bermain bersama anak-anak, Onur memperhatikan tingkah laku Melissa yang sedang bermain bersama anak-anak. Onur mulai jatuh hati kepada Melissa. Melissa berkata hari ini adalah hari yang terbaik baginya untuk pertama kali setelah sekian lama. Tiba-tiba ada telepon dari Bige, kekasih Onur. Onur mengajak Melissa makan malam bersama. Melissa menolaknya dengan alasan ada rapat, tapi sayang jalanan macet. Onur berkata ia khawatir Melissa akan terlambat datang untuk rapat. Melissa mengajak Onur untuk mencoba skuter. Melissa berbohong, ia selalu menggunakan skuter di Inggris. Akhirnya Onur dan Melissa naik skuter berdua dan sampai di tempat dengan cepat dan sedikit uang. Melissa bilang solusi untuk masalah tidak selalu harus mewah. Onur tersenyum senang sambil melihat kepergian Melissa mengendarai skuter. Zeynep segera naik taksi dan minta agar supir taksi pelan-pelan menyetir mobilnya. Tapi supir taksi bilang ia harus makan malam tepat pada waktunya, sehingga taksi menabrak sepeda motor. Cepat-cepat Zeynep turun dari taksi dan bertanya kepada orang yang tertabrak taksi. Tapi alangkah kagetnya Zeynep melihat Alp, orang yang tertabrak taksi. Tapi itu hanyalah lamunan Zeynep. Ternyata bukan Alp yang tertabrak taksi. Setiba di rumah, Mary berkata, ketika bicara tentang Alp, wajah Zeynep berubah. Alp juga pergi tanpa wajah. Maksudnya wajah Alp banyak bekas pukulan. Semuanya biru. Mary minta Zeynep memberitahunya semua secara detail. Mary merasa uang Zeynep tidak bersih. Alp juga dipecat dari pekerjaannya. Mary tidak mau kebohongan. Zeynep harus memberitahu yang sebenarnya. Setelah Zeynep bercerita tentang hidupnya, Mary tidak ingin meninggalkan Zeynep dalam situasi ini. Hanya Mary satu-satunya kesempatan untuk Zeynep. Zeynep langsung memeluk Mary. Mary hanya ingin Zeynep menemukan jalan agar uangnya bisa dikembalikan. Zeynep bilang ia dan Mary harus segera memulai sesuatu.
Akhirnya Zeynep dan Mary pura-pura mengadakan meeting bersama investor bohongan, di mana ada Neslihan di kantor itu. Benar saja, Neslihan melihat Melissa sedang memberikan presentasi. Setelah meeting selesai, Melissa menyapa Neslihan. Melissa berkata ia mempresentasikan proyeknya kepada investor. Melissa pura-pura berkata ia sebenarnya ingin mengundang Neslihan. Akhirnya Neslihan tertarik ingin mendengar proyek Melissa. Tapi setelah itu Neslihan hanya berkata, "Selamat untuk proyeknya, semoga sukses." Melissa cepat-cepat berpura-pura ada telepon dari Elvira Kile, investor bonafit. Sekali lagi Neslihan mengucapkan semoga sukses. Melissa berkata dia bertemu Onur tadi pagi dan Onur bersikap sangat baik. Onur memutuskan untuk memberikan semua uangnya yang didapat dari hadiah pertandingan kepada yayasan anak yatim. Neslihan minta dikirimi foto Onur bersama anak-anak untuk ayahnya. Zeynep berkata Neslihan orang yang tidak peduli, maka ia memutuskan untuk mencoba keberuntungan, mungkin akan berhasil. Memang benar, tidak lama Zeynep menerima SMS dari Onur. Onur menuduh Melissa mempublikasikan foto-foto Onur bersama Melissa dan anak-anak panti tanpa sepengetahuan Onur. Melissa mengatakan tidak tahu, mungkin dari yayasan panti asuhan. Tapi Onur bilang ini bukan untuk pertama kalinya ia mendonasikan uangnya, dan yayasan tidak mungkin melakukan itu tanpa permisi. Mary berkata itu perbuatan Neslihan yang ingin menunjukkan fotonya kepada Bige. Akhirnya Melissa diundang Hamid untuk presentasi startupnya, dan Melissa berhasil meyakinkan Hamid. Hamid mendengar kalau Melissa melihat Kile hari ini. Berapa modal yang Melissa butuhkan? Melissa bilang ia butuh 1 juta lira untuk permulaan. Harika dan Hamid kaget, mengapa membutuhkan modal yang begitu kecil? Melissa berpura-pura akan membuat perhitungan lagi, supaya anggarannya jelas dan ada kontrak, di mana semuanya ditulis secara detail. Hamid setuju dengan proposal dari Melissa, tapi dengan syarat Melissa tidak boleh menerima uang dari Kile. Semua biaya akan dibayar Hamid sebagai sponsor tunggal. Harika berkata Melissa akan didukung oleh Safer, karena Safer sangat mengerti topik ini. Melissa mengatakan ia tidak pernah membagi foto ini dengan siapapun, kecuali kepada Neslihan. Sesampainya di rumah, Zeynep membagi kebahagiaan dengan Mary. Mary mengajak Zeynep merayakan keberhasilannya dengan menemui Onur dan Safer di klub. Melissa berpura-pura tidak mau berdekatan dengan Onur, karena seseorang akan mengambil foto mereka berdua. Melissa tidak ingin menjadi alasan sehingga orang salah paham. Onur berkata ayahnya tertarik dengan startup Melissa. Tidak mudah untuk meyakinkan ayahnya untuk pertama kali. Melissa bilang ia mempunyai hati yang penuh cinta untuk berbicara dengan ayah Onur. Melissa percaya pasti ada timbal balik. Pada akhirnya setiap cinta akan menemukan caranya sendiri. Onur ingin mendengar detil pekerjaan bila ia dan Melissa bekerja bersama. Tentu saja Melissa senang mendengar Onur mengatakan hal itu. Melissa berkata kepada Onur kalau setiap orang mempunyai topeng. Ketika pertama kali bertemu tidak menunjukkan wajah sebenarnya, tapi semakin dekat akan terbuka. Onur menanyakan kepada siapa Melissa tanpa topeng. Melissa berbohong mengatakan selama ini belum pernah terjadi. Onur mabuk, tiba-tiba pusing ketika berdiri. Melissa bilang Onur tidak boleh menyetir mobil dalam kondisi mabuk. Akhirnya Melissa mengantar Onur ke rumahnya. Onur curhat kepada Melissa. Ia selalu salah paham walaupun ia telah memberitahu yang sebenarnya. Melissa telah menculik hati Onur seperti pencuri yang ahli. Onur bilang mengapa ia merasa seperti selalu mengenal Melissa. Dari mana asal Melissa? Pagi harinya Mary mengingatkan Zeynep untuk tidak jatuh cinta kepada Onur. Zeynep sudah merubah hidup Onur dalam 1 hari. Biasanya laki-laki yang mabuk memanggil kekasihnya. Melissa datang bersama Meli atas undangan Harika, ibu Safer. Melissa disambut oleh Safer dan diajak berbincang-bincang oleh Hamid. Tak lama Harika membawa Melissa mendekati Safer. Onur hanya bisa melirik Melissa dari jauh karena ada Bige di dekatnya. Tak lama kemudian Onur bisa menemui Melissa dan mengatakan bahwa semalam ia bodoh. Melissa bilang ia tidak ingat apa-apa. Melissa bahagia karena dapat menolong Onur. Tiba-tiba dari belakang Melissa, Alp memanggil nama Zeynep.
Akhirnya aku menemukan kamu." Zainab kaget mendengar suara Alp. Begitu juga Onur dan orang-orang yang ada di pesta tercengang melihatnya. Mengapa Melisa dipanggil dengan nama Zainab? Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.